Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Sistemik Kimsa. Pada kali ini saya akan memberikan paparan tutorial sebagai tugas mata kuliah Sistem Digital yang ditugaskan kepada kami. Sistem digital pengertiannya yaitu suatu sistem yang mempunyai fungsi mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat tetap ataupun tidak tetap. Sistem tersebut berbentuk diskrit berupa digit ataupun angka. Pada saat ini, sistem digital sudah menjadi bagian yang bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari smartphone, laptop, smart TV, komputer, dan sebagainya. Rangkaian elektronik. Rangkaian elektronik adalah kesatuan dari komponen-komponen elektronika, baik bersifat pasif ataupun aktif, yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal. Sedangkan untuk sifatnya, sistem digital bisa dibagi menjadi dua, yaitu menjadi rangkaian analog dan rangkaian digital. Rangkaian analog adalah rangkaian elektronika yang mengolah sinyal listrik secara kontinu. Rangkaian digital adalah rangkaian elektronika yang mengolah sinyal listrik diskrit. Sebagai contoh rangkaian analog adalah pada speedometer sepeda motor. Dengan muatan listrik tertentu, maka jarum jam akan bergerak secara kontinu, berupa naik turun, seperti pada gambar tersebut. Untuk contoh rangkaian digitalnya, ada pada gambar tersebut. Bisa juga ditemui pada termometer atau pada alat kesehatan, alat penunjuk suhu. Bisa seperti itu. Timbangan digital juga ada di samping yang analog. Kalau digital, alat tersebut akan bergerak mengikuti arus yang diberikan sekian second atau beberapa detik. Jadi angka tersebut akan berubah-ubah. Definisi rangkaian digital. Rangkaian digital, rangkaian logika, merupakan gabungan dari komponen-komponen elektronika, baik pasif ataupun aktif, yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Komponen pasif dan aktif itu membentuk elemen logik. Namanya gerbang logik yang merupakan bentuk terkecil dari gerbang logik. Gerbang logika, kesatuan dari komponen elektronika pasif dan aktif yang dapat melakukan operasi AND, OR, atau NOT. Sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Sekarang kita ingin mengetahui perbedaan rangkaian digital dan sistem digital. Pada rangkaian digital terdiri dari beberapa gerbang logika. Outputnya merupakan fungsi pemrosesan sinyal digital. Input dan outputnya berupa sinyal digital. Untuk sistem digitalnya terdiri dari beberapa rangkaian digital, gerbang logika, dan lainnya. Outputnya merupakan fungsi pengalihan tenaga. Input dan outputnya berupa suatu tenaga atau energi yang diberikan. Sekarang kita ingin mengetahui sistem bilangan digital. Sistem bilangan adalah cara penulisan kode atau simbol yang digunakan untuk menerangkan suatu bilangan. Sistem bilangan yang umum dipakai dalam sistem digital itu diantaranya menggunakan sistem bilangan konversi desimal, biner, oktal, dan heksadesimal yang biasa digunakan.
Pada kali ini ada tabel bilangan desimal, bilangan biner dan oktal, serta heksadesimal. Sebagai pengandaian saja bahwa sinyal yang digunakan bisa dianalogikan dengan saklar digital, yaitu tombol off maupun on, off mati ataupun on hidup. Biasanya dapat dituliskan di saklar tersebut adalah bila off itu angkanya kosong, atau hidup atau ada arusnya itu 1. Jika saklar pada kondisi off, maka komputer itu membaca pada datanya itu kosong. Begitu pula jika saklarnya hidup, maka komputer membacanya sebagai angka 1. Ini biasa digunakan pada bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Sebuah komputer personal terdiri dari saklar-saklar yang banyak jumlahnya sampai berjuta-juta, terdiri dari angka tersebut, angka 0 dan 1. 0 tanpa ada arusnya dan 1 yang terakhiri arus listrik. Seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka yang dimulai dari angka 0 sampai 9. Jadi 0, 1, 2 sampai 9. Jadi jumlahnya 10. Setelah angka 9, angka berikutnya adalah 1, 0, atau 10, 11, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kembali ke bilangan biner tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk bilangan biner adalah sistem bilangan yang hanya menggunakan 2 simbol, 0 dan 1. Sekarang kita mengetahui bilangan oktal atau sistem bilangan berbasis 8, yaitu sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan itu 0 sampai 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan nilai tempat mempunyai kelipatan 80, 81, 82, 83, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah bilangan heksadesimal. Pada bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang berasal dari kata heksa atau 6 ditambah dengan 10, yaitu suatu sistem bilangan berbasis 16 yang menggunakan 16 simbol. Angkanya yaitu dimulai dari 0 sampai 9 ditambah dengan angka simbol huruf A sampai F, di mana A-nya itu angka 10 karena setelah angka 9 itu tidak 10 tapi menggunakan A. 11-nya menggunakan simbol B, 12-nya C, 13-nya D, 14-nya E, dan 15-nya F. Seperti itu. Untuk uraiannya di sini saya akan menyebutkan yaitu macam-macam sistem bilangan. Sistem bilangan yang tadi itu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal itu mempunyai beda-beda radix dan himpunannya. Radik atau basis. Misalnya untuk desimal itu menggunakan radik atau basis 10. Biner menggunakan bilangan berbasis 2, oktal 8. Sedangkan heksadesimal berbasis 16. Di sini saya akan tulis dulu untuk memudahkan bahwa radik itu menggunakan basis 10. Nah, seperti itu. Nah, himpunannya terdiri dari 0 sampai 9. Himpunannya terdiri dari 0 sampai 9. Yaitu 0, 1, terus 2, terus sampai angka 9. Jadi jumlahnya nanti ada 10. Nah, ini maksud himpunan ini disebut elemen. Contohnya
pada bilangan desimal yaitu basis 10, yaitu himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, contohnya 255, 10. Berarti 255-nya ini berbasis 10 atau desimal. Kalau untuk bilangan biner, basisnya itu 2, yaitu 0 sama 1. Himpunannya 0 sama 1. Kalau ada contoh, misalnya 1, 1, 1, 1, 1, 2, berarti yang 2 ini adalah basisnya, karena ini bilangan biner. Bilangan biner berbasis 2. Untuk oktal, radiksnya 8 atau basisnya 8. Terdiri dari angka 0 sampai 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada angka 388, 8 angkanya kecil yaitu basisnya, berarti 388 berbasis 8. Begitu juga dengan heksadesimal. Radiksnya berapa? 16, yaitu berbasis 16. Untuk angkanya 0 sampai 9. Dan setelahnya itu diganti dengan simbol. 10-nya menjadi A, 11-nya menjadi B, sampai F. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya simbolnya A, B, C, D, E, dan F. Sebagai contohnya, FF 16, yaitu FF berbasis heksadesimal karena basisnya 16. Untuk pengenalan sistem digital, saya kira paparannya seperti itu, hanya pengenalan macam-macam sistem bilangan, bilangan analog dan digital. Untuk berikutnya, kalau ada tugas lain, saya akan memaparkan sistem bilangan, menguraikan, juga mengkonversi, karena pada sistem bilangan ini ada konversi desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksagonal. Jadi untuk menghitung besarannya, dikonversi menjadi sistem bilangan yang lain. Demikian paparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.